Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikira di kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup, virus, dan protista. Memberikan contoh manfaat mempelajari biologi. Biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, diantaranya pada bidang yang pertama yaitu adalah pertanian, pengendalian hama secara biologis karena pestisida berbahaya bagi lingkungan. Misalnya pemanfaatan predator alamiah. Yang kedua yaitu adalah peternakan, menghasilkan ternak unggul melalui inseminasi atau kawin silang, misalnya ayam ras. Yang ketiga itu adalah industri, mengetahui jenis hewan dan tumbuhan yang dapat menghasilkan bahan-bahan industri, contohnya tanaman kina sebagai obat malaria. Yang keempat itu adalah kesehatan, ditemukan vaksin digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang divaksinasi. Yang kelima yaitu adalah masalah sosial, penggunaan tes DNA untuk menangani kasus kejahatan ataupun bayi tertukar di rumah sakit. Menjelaskan bekerja dan bersikap ilmiah yang ditunjukkan oleh seorang ahli. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk membedakan fakta dan opini. Yang kedua, memiliki sikap berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dalam berargumentasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengamalkan rasa ingin tahu. Yang keempat, memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang keenam, memiliki keberanian mengusulkan suatu pemecahan masalah dan bertanggung jawab terhadap usulannya. Memberikan contoh dampak negatif yang mungkin timbul akibat berkembangnya ilmu biologi. Yang pertama yaitu adalah mengeksploitasi SDA dengan sembarangan. Yang kedua yaitu penggunaan bibit unggul dan pestisida berlebihan yang akan berdampak pada biodiversitas. 3 yaitu adalah penggunaan senjata biologi yang mematikan yang akan merusak lingkungan biotik maupun abiotik. Identifikasi ciri virus yaitu yang pertama ada ukuran yang sangat kecil berkisar 0,2 mikron sampai 200 mikron. Yang kedua, tubuhnya terdiri selubung proton dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, tidak memiliki membran dan organel sel yang penting untuk kehidupan. Yang keempat, hanya bisa bereproduksi jika berada di dalam sel hidup. Yang kelima, dapat dihilangkan dengan sinar X. Yang keenam, terdapat beberapa bentuk yang berbeda seperti batang, bulat, filamen, dan huruf T. Menjelaskan cara hidup virus, yaitu virus hanya mampu hidup apabila berhasil menginfeksi sel inang baik berupa sel organisme monoseluler maupun organisme multiseluler. Oleh sebab itu, virus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi inang yang bisa ditumpanginya. Materi genetik yang dibawa juga bergantung pada sel inangnya. Apabila akan menyerang hewan dan manusia, maka virus membawa materi genetik berbentuk DNA. Sedangkan jika menyerang tumbuhan, virus akan membawa materi genetik berupa RNA. Menjelaskan cara menghindari infeksi HIV. Yang pertama, ada hindari penggunaan narkoba. Yang kedua, jangan menjadi donor bila positif HIV. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik dengan benar. Yang keempat, tes HIV secara rutin. Yang kelima, eduksi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatannya. Yang pertama yaitu adalah protista merupakan hewan bersel tunggal. Yang kedua yaitu adalah protista berinci sejati. Yang ketiga yaitu adalah protista tidak memiliki dinding sel. Yang keempat yaitu protista bersifat kosmopolit. Yang kelima yaitu protista makan dengan cara fagositosis. Yang keenam yaitu protista bentuknya beragam. Mengidentifikasi protista yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Peran yang menguntungkan yaitu adalah 1. Fosil foramifera digunakan untuk mendeteksi keberadaan minyak bumi. Yang kedua yaitu adalah entamoeba usus besar bermanfaat untuk pembusukan sisa makanan dan mesintesis vitamin K. Yang ketiga itu ada algae berkontribusi dalam jaringan-jaringan makanan. Yang keempat yaitu adalah Phaeophyta bisa dimanfaatkan untuk pengimunisi pembuatan es krim. Yang kelima itu adalah Rhizophyta bisa menjadi bahan baku agar-agar. Memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. Yang pertama yaitu ada di bidang perikanan. Contohnya sebagai makanan ikan yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua itu adalah bidang pertanian. Contohnya rumput laut untuk
pupuk di pesisir. Yang ketiga yaitu adalah ekosistem perairan. Contohnya sebagai produsen primer. Yang keempat yaitu adalah bidang industri. Contohnya tanah di atom untuk amplas, isolasi, dan bahan dasar kaca. Yang kelima itu adalah bahan dasar makanan, yaitu contohnya agar-agar, minuman coklat, bahan campuran es krim, dan makanan lainnya. Yang keenam itu adalah bahan obat-obatan.